Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rosita Amalia Rashid selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM lanjutan. Perkenalkan, nama saya Marlini dari mahasiswa STIA Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen dengan nomor induk pokok mahasiswa 2017-01-245. Langsung saja, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atau menjalin hubungan baik dengan individu-individu yang lain, baik itu atasan ataupun bawahannya, yang menopang segala aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang kedua yaitu mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini saya pikir sebuah perusahaan itu tidak akan pernah bergerak tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten dan tepat pada posisinya masing-masing. Oleh karena itulah manajemen sumber daya manusia itu penting dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan keseimbangan internal perusahaan serta membangun kontribusi positif bagi para tenaga kerja. Kemudian poin yang ketiga, aspek lini dan staf pada manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah manajer lini, yang ketiga adalah manajer staf, di mana otoritas di sini yaitu orang yang berhak mengambil keputusan, memberikan perintah kepada bawahannya. Kemudian manajer lini yaitu orang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya serta bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu manajer staff, yaitu manajer yang bertugas atau orang yang berhak untuk membantu dan memberikan saran kepada manajer lini. Jadi ketiga aspek ini sangat saling berkaitan, saling berhubungan, di mana otoritas itu yang utama atau yang paling atas. Kemudian yang keempat yaitu fungsi dan tugas manajer. Di sini ada 4 fungsi dan tugas seorang manajer. Yang pertama yaitu PUATS, yang mana itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana planning di sini adalah perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi sebelum melaksanakan aktivitas-aktivitas pada sebuah organisasi tersebut, merencanakan apa-apa saja yang harus dilakukan pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian organisasi di sini yaitu pengorganisasian yang dari perencanaan yang telah dibuat. Kemudian actuating yaitu pelaksanaan dari serangkaian proses mulai dari perencanaan sampai organizing. Nah, di sini adalah actuating pelaksanaannya. Nah, yang keempat yaitu controlling, di mana controlling di sini adalah pengawasan atau pengendalian daripada perencanaan yang telah dibuat, apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan ataukah meleset dari perencanaan yang ada untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang kelima yaitu kompetensi manajer sumber daya manusia. Bagi seorang manajer itu harus mampu memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua itu kemampuan analisis, yang ketiga itu kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain, dan yang ketiga itu kualitas kepemimpinan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.